Kami atas nama warga RW 04 menolak keputusan Lurah nomor 40 Tanjung Priok. Merdeka! Merdeka! Sengketa pemilihan Ketua RW 04 Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara, terus berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta. Dalam sidang ke-11 yang digelar Selasa, 6 Agustus 2025. Penggugat atas nama Suryanto, yang merupakan calon Ketua RW nomor urut 2, meminta agar surat keputusan, SK, Lurah Tanjung Priok nomor 40 tahun 2024 dibatalkan. Dalam keterangannya, Suryanto menilai penerbitan SK tersebut tidak sesuai prosedur karena dianggap mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang rukun tetangga dan rukun warga. Dasar daripada kita melakukan gugatan hingga sampai ke PT-UN ini karena ada kejadian di wilayah kami, yaitu wilayah RW 04 Kelurahan Tanjung Priok, dan Bapak Lurahnya bernama Teguh Subroto, yang mana telah terjadi kekacauan situasi warga. Pernah dilaksanakan pemilihan ketua RW, ternyata semua pelaksanaannya sangat tidak memenuhi sesuai dengan peraturan Pergub khususnya. Kemudian karena kita di awalnya meminta agar diselesaikan di kelurahan dengan mediasi yang lebih sederhana, akan tetapi Bapak Lurah tersebut sama sekali tidak memperhatikan kita, bahkan terkesan mengabaikan, sehingga terus-menerus bahwa kita tidak dapat menerima hal tersebut, sehingga kita terus melakukan proses penggugatan baik melalui administrasi, dan semua proses itu akhirnya kita masuk sampai di situasi Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Bukti gugatannya yang sangat mencukupi adalah selama ini kita betul-betul meminta kepada Lurah agar bisa memberikan penyelesaian yang baik, sehingga kelanjutannya saya memberikan penyampaian kepada camat, wali kota, dan terus akhirnya sampai karena kita tidak diperhatikan, akhirnya sampai ke PT-UN ini. Demikian. Harapan saya adalah betul-betul menginginkan kita harus ke depan semakin bisa lebih percaya kepada pengadilan. Semoga Pengadilan Tata Usaha Negara ini betul-betul memiliki kredibilitas yang sehingga ke depan bisa membuat suasana hukum di negeri ini menjadi jauh lebih baik. Oke, saya tambahkan bahwa sangat disesalkan saya sebagai warga di wilayah RW 04 yang selalu menyoroti dan menyikapi tentang pemilihan demi pemilihan di beberapa periode, khususnya tahun 2024 kemarin yang dikeluarkannya Pergub nomor 22 tahun 2022. Jelas di situ sudah tertuang tata cara pemilihan. Seharusnya Lurah membentuk Juklak dan Juknis, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, agar wilayah, dalam hal ini RW, memahami bagaimana tata cara pemilihan panitia. Harusnya pemilihan panitia bukan ketua RW yang menunjuk atau dasar kesepakatan. Dibentuk dulu panitia dalam forum musyawarah warga. Forum musyawarah warga itu yang diundang adalah 3 unsur tokoh masyarakat, para RT, dan pengurus RW. Nah, disitulah dibentuk siapa ketua forum. Setelah itu ketua forum itu membentuk panitia. Siapa yang ditunjuk? 2 unsur tokoh masyarakat, 2 unsur RT, dan 1 unsur RW. 2 unsur tokoh masyarakat itu salah satunya sebagai ketua panitia. Dan sekretaris ketua panitia adalah unsur RW. Dan ini terbalik, bahwa ketua RT diangkat sebagai ketua panitia. Disinilah cacat administrasi yang dilakukan oleh panitia. Jelas ini melanggar peraturan Gubernur nomor 22 pasal 23 poin C. Mengatakan 2 unsur tokoh masyarakat, 2 unsur RT, serta 1 unsur RW. Nah, selebihnya dari unsur tokoh masyarakat sebagai ketua, 1 unsur RW sebagai sekretaris, 2 unsur RT adalah anggota. Jadi ditambah 1 unsur tokoh masyarakat adalah anggota. Disitulah ditetapkan ketika panitia sudah terbentuk, tata tertib pemilihan. Setelah tata tertib pemilihan dibentuk, dibacakan, diundanglah para calon, para RT, dan para tokoh masyarakat.
poin per poin dibacakan, pasal per pasal dibacakan dari tata tertib yang dibikin. Saya yakin dan percaya ketika itu dilaksanakan idealnya akan berjalan dengan benar sesuai dengan aturan peraturan gubernur nomor 22 tahun 2022. Itu aja, demikian. Kami atas nama warga RW 04 menolak keputusan lurah nomor 40 Tanjung Priok. Merdeka! Merdeka!